Pengertian hukum benda adalah hukum benda pada hakikatnya mengatur hubungan hukum antara orang dan benda yang menimbulkan hak-hak kebendaan. Benda merupakan hukum. Dalam hal ini, objek hukum berarti segala sesuatu yang dapat menjadi hak oleh seseorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai atau menjadi objek hak milik atau Eigendomrecht. Benda atau zaken dalam arti sempit adalah barang yang dapat dilihat atau berwujud. Benda menurut hukum perdata dapat dibedakan dalam berbagai kebendaan sesuai dengan kepentingan, yaitu benda bertubuh dan tak bertubuh. Benda bertubuh atau likameliks seperti pena, pensil, dan buku. Sedangkan benda tak bertubuh atau on-likameliks seperti hak untuk menagih uang atau piutang. 2. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis. Benda dipakai habis atau verbrugbaar seperti beras atau uang, sedangkan benda yang tidak dipakai habis atau verbrugbaar seperti peralatan rumah tangga. 3. Benda bergerak dan tak bergerak. Benda bergerak atau rorende seperti meja dan kursi, sedangkan benda tak bergerak onronrende seperti tanah. 4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Benda yang sudah ada atau tegenwoordig zaken adalah benda yang saat ini sudah dimiliki, sedangkan benda yang masih akan ada atau toekomstig zaken adalah benda yang baru akan ada di kemudian hari atau pada masa mendatang seperti padi hasil panen. 5. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Benda perdagangan atau zaken in the handel adalah benda yang menjadi objek perdagangan, sedangkan benda di luar perdagangan atau zaken buiten the handel adalah benda yang tidak dapat menjadi objek perdagangan. 6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi, zaken kunendelbaar, adalah benda yang merupakan rangkaian dan bukan merupakan satuan. Seperti suku cadang kendaraan dapat dijual terpisah dari kendaraannya, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi atau zaken kunden ondelbaar adalah benda yang merupakan kesatuan, seperti cincin dengan batu permata sebagai kesatuan. Dalam hukum perdata terdapat hak-hak keperdataan yang terdiri dari dua macam hak. Hak mutlak, yakni memberikan kekuasaan langsung bagi pemegang hak untuk menguasai dan menikmatinya, dan dapat dipertahankan berlakunya terhadap siapapun, seperti hak kepribadian, hak dalam hukum keluarga, hak kekayaan, atau hak yang mempunyai nilai ekonomi. Hak relatif adalah yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja, yaitu antara si pemegang hak dan pihak tertentu, misal hak kreditor menurut debitur untuk memenuhi pembayaran. Hak kebendaan termasuk hak mutlak karena memberikan kekuasaan langsung bagi pemegangnya untuk menguasai dan menikmati suatu kebendaan dan dapat dipertahankan berlakunya terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua macam hak, yaitu 1. Kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan terdiri atas hak milik atas benda yang dimiliki sendiri, hak menguasai benda milik orang lain. 2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan terdiri atas hak gadai, hak hipotek, hak milik. Menurut pasal 57 KUH Perdata adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Selain mengatur hak milik, juga mengatur tentang hak bezit yang oleh subjektif diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa. Istilah bezit berasal dari kata zitten dalam bahasa Belanda berarti duduk. Sebagaimana diatur dalam pasal
259 KUH Perdata, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa, ialah seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun melalui perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Ketentuan ini mengartikan Bezit sebagai hak menguasai suatu kebendaan seolah-olah miliknya sendiri. Penggunaan kata seolah-olah menunjukkan bahwa kebendaan yang dikuasai itu sesungguhnya bukanlah miliknya. Dengan kata lain, cara memperoleh itu ada cacat. Selain hak Bezit, dikenal pula hak detente atau pemegang hak detente disebut detentor, yaitu hak yang diperoleh karena menguasai suatu kebendaan milik orang lain, tidak untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain. Ialah Egener atau Bezitter, misal menyewa atau seseorang yang meminjam suatu benda, menguasai benda itu bukan untuk dirinya tetapi untuk kepentingan orang lain, yaitu Egener atau pemilik atau bezitter benda itu. Kedua hak itu sama-sama untuk menguasai suatu kebendaan yang bukan miliknya. Namun, penguasaan pada hak detente untuk kepentingan orang lain. Sedangkan hak bezit, penguasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Perolehan hak milik melalui cara yang sah menurut ketentuan hukum. Dalam pasal 584 KUH Perdata diatur tentang cara memperoleh hak milik yang meliputi 5 cara, yaitu pemilikan atau okupasi, tuginning, perlekatan, untracking, eksesi, kadaluarsa atau verzaring, pewarisan atau erfvlogin, penyerahan atau levering. Mengenai kadaluarsa atau verzaring, sesungguhnya tidak hanya sebagai cara memperoleh hak milik. Menurut pasal 1446 KUH Perdata, ada dua macam kadaluarsa, yaitu 1. Kadaluarsa pembebasan atau extinctive verzaring. Menurut pasal 1948 KUH Per, dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam yang dapat disimpulkan dari sesuatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan sesuatu hak yang telah diperolehnya. 2. Kadaluarsa pemilikan atau acquisitive verzaring. Menurut pasal 1955 KUH Per, harus menguasai secara terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak tergantung di muka umum, dan secara tegas. Kekayaan intelektual atau intellectual property right oleh Purnadi dan Suryono disebut dengan hukum hak imaterial yang memiliki ciri-ciri tertentu sehingga dikategorikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak. Ada bermacam-macam jenis KHI yang diakui dan berlaku di Indonesia yang berasal dari perjanjian internasional, yaitu Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Di antara hak-hak itu ialah: 1. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh penciptanya atas ciptaan atau karya ciptanya di bidang kesastraan, ilmu pengetahuan atau sains, dan seni atau art. 2. Hak merek adalah hak yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak berkenan dengan tanda untuk diletakkan pada barang dan jasa perusahaan. 3. Hak paten adalah hak yang diberikan kepada inventor atas hasil invensi atau penemuan di bidang teknologi dan yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berikut adalah penjelasan sederhana dari saya. Sekian dan terima kasih.